Hello Millennial Parents, saya Rati Ibrahim, psikolog klinis, CEO, dan founder Personal Growth. Mam, pernah denger nggak atau mungkin baca di sosial media yang kayak begini nih? Kamu anaknya dikasih makan apa sih sampai kurus begitu? Nggak kamu kasih makan ya? Atau yang kayak begini, kamu nyusuin bayi kamu nggak ASI eksklusif nggak? Kalau enggak hati-hati loh, nanti anak kamu malnutrisi. Soalnya nggak dapat ASI eksklusif. Padahal mungkin si mamnya juga memang udah setengah mati ya. Kemudian, kamu kok pakai babysitter sih? Nanti anak kamu nggak deket sama kamu loh. Manggil kamu tante. Nah, ini adalah contoh-contoh mom shaming. Pertanyaannya, mom shaming itu apa? Millennial moms, mom shaming itu adalah sebuah kejadian ya ketika kita dikomentarin, dikritik, atas apapun juga, pengambilan keputusan kita, tindakan kita, pola pengasuhan kita yang kita berikan kepada anak kita, sehingga seolah-olah kita tuh nggak ada yang benernya. Sebuah riset menunjukkan bahwa ternyata nih 61% ibu-ibu itu pernah mengalami kritik atas pengasuhannya. Nah, kebanyakan mereka mengalami mom shaming bahkan dari suaminya. You are not a good enough mom. Dari mertua, juga dari orang tuanya sendiri dan teman-temannya. Mom shaming ini ternyata terbukti membuat ibu-ibu tuh mengalami stres. Jadi ibunya jadi tertekan. Jadi merasa dirinya nggak cukup kompeten jadi ibu. Merasa bahwa she's not a good enough mom untuk anaknya. Dan dihantui oleh rasa bersalah. Dan ia juga mengembangkan konsep bahwa ia adalah ibu yang buruk. Apa yang perlu dan bisa kita lakukan jika kita mengalami mom shaming? Yang pertama, millennial moms, kita perlu menyadari sungguh-sungguh bahwa hal-hal demikian itu sangat mungkin terjadi pada kita. Artinya mom shaming tidak bisa kita hindari. Lalu kita mesti bagaimana? Kita terima aja faktanya bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan kita juga tidak berguna ya menghindari kritik orang. Yang penting kita fokus. Kita fokus pada apa yang sudah kita siapkan dan kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita betul-betul sayang dengan anak kita, so just do the best. Yang kedua, kita perlu mengubah mindset kita. Anggap aja kritik itu adalah cara orang-orang memberikan masukan kepada kita. Jadi diterima, kemudian dipilih-pilih ya. Jadi nggak semuanya langsung diambil, masuk hati, terus kita jadi baper. Pilih mana kritik yang memang perlu kita perhatikan, mana yang membangun, mana yang bisa membantu kita untuk improve our parenting, dan abaikan yang tidak sesuai. Pokoknya yang gibah-gibah nggak penting, cuman bikin kita sakit hati, ya kita buang aja. Yang ketiga adalah membuat batasan. Tentukan juga boundaries-nya. Sejauh mana kita bisa mentoleransi atau mana nih yang kita abaikan saja dari komentar-komentar orang lain. Tapi kalau parents merasa mom shaming-nya sudah kelewatan batas, penting ya untuk secara asertif bilang, saya menerima apa yang kamu katakan sebagai kritik. Tetapi udah nggak usah dilanjut-lanjutin. Udah selesai, saya udah ngerti. Ya, jadi stop. Bilang aja begitu. Nah, ini juga penting. Yang keempat, temukan support system. Yuk, bergaullah dengan lingkungan circle yang memahami kamu dan bisa mendukungmu. Dan kalaupun memberikan feedback adalah feedback yang membangun untuk kamu bisa berkembang. Kurangi ya waktu kepada orang-orang yang toksik. Yang penting kita objektif, banyak belajar, ilmu untuk pengasuhan parenting tuh ada banyak ya. Jadi mereka-mereka yang bikin-bikin jadi baper, kita buang aja dari circle pertemanan kita. Millennial parents, ayo have faith kepada diri sendiri ya. Terutama millennial moms nih. Karena nggak ada orang tua yang betul-betul langsung jago dan bisa melakukan segala sesuatunya secara tepat, benar. Semua orang pasti membuat kesalahan. Dan justru dari kesalahan itu, kita bisa belajar untuk lebih kenal anak kita, untuk kemudian bisa mengimprove cara kita menjadi orang tua dan melakukan pengasuhan buat anak-anak kita. Saya percaya sungguh
Millennial parents adalah orang tua yang sangat sayang, care dengan anaknya. Nah, artinya sebagai orang tua, saya yakin Anda semua sungguh-sungguh sudah mempertimbangkan dan menyiapkan semua pola pengasuhannya dengan sangat-sangat matang. Parents adalah figur yang paling paham, paling kenal anaknya. Jadi urusan mom shaming ini kita abaikan aja ya. Anggap aja itu hanya hembusan angin lewat.